Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. Tes. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam kalian mengakses video ini. Welcome back. Apa kabar? Iya, kamu yang lagi dengerin ini sekarang loh. Apa kabar hatinya kamu hari ini? Apa kabar suasana pikiranmu hari ini? Semoga kamu tetap punya cukup alasan untuk tetap tersenyum. Karena akulah orang pertama yang ingin kamu masih tetap tersenyum. Dan kamu dengerin ini sambil senyum. Meskipun mungkin tadi sempet kesel-kesel atau kemarin bahkan sempet nyesek. Anyway, aku seneng banget kamu klik video ini, karena kalau kamu ada di sini, mungkin kamu udah lelah, ngerasa gampang banget akhir-akhir ini kepancing emosi, gampang banget dikit-dikit sudah emosi. Dan guess what? That's exactly what happened ke banyak orang di luar sana. Termasuk ya aku juga dulu ya. Sebelum aku belajar, dulu aku sering banget emosian, dikit-dikit emosi, dikit-dikit panas, menyala, membara. Ibaratnya itu senggol bacok, ya seperti itu. Tapi dulu sebelum aku belajar, sekarang alhamdulillahnya adem. Dan ya apapun yang terjadi, komentar apapun atau celetukan apapun, aku sikapi dengan senyum dan kepala dingin. Dan itu sebenarnya lebih mendamaikan sih. Tapi honestly, ini bukan tentang siapa yang paling sabar atau siapa yang paling tenang di dunia ini. Bukan tentang itu. Ini tentang bagaimana caranya kamu tetap waras di tengah dunia ya yang kadang-kadang penuh dengan suara bising, berisik, gaduh, dan provokasi recehan, provokasi murahan yang sebenarnya itu nggak penting-penting banget. Because sometimes, karena terkadang kita itu bisa loh jadi monster buat diri kita sendiri cuma karena satu komentar yang nyelekit. Cuma gara-gara satu komentar yang menyakitkan, kita bisa jadi monster buat diri kita sendiri. Seriously? Yes. That one sentence bisa bikin mood kita jadi hancur seharian. Bahkan mungkin mood kita akan hancur berhari-hari. Dan akhirnya kita yang dihantui rasa bersalah, kita yang dihantui rasa nyesel dan nyesek, kita yang ngerasa gagal jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Alhasil kita minder dan kita ya itu tadi, mood kita itu hancur ya. Mau ngapa-ngapain ya udah gak ada mood gitu. Tapi I want you to remember, kesabaran itu bukan tentang menahan diri doang, bukan tentang itu. It's actually an inner power, a smart people choice. Pilihan sadar buat stay away from hal-hal yang cuma hanya ngeracuni damainya di pikiran kamu. Pilihan buat bilang, it's alright, aku bisa hadapin ini kok, tanpa harus meledak-ledak lagi. It's okay, aku bisa kok menyikapi ini dengan kepala dingin dan dengan senyuman tanpa mengeluarkan emosi. Gitu. Life is full of fake people ya. Di dunia ini penuh dengan orang-orang yang memakai topeng. Mungkin barangkali orang yang duduk di sekitar kamu, atau bahkan barangkali orang yang duduk di samping ataupun di hadapan kamu memakai topeng keramahan, topeng yang ya bilangnya sayang, topeng aku cinta sama kamu, aku setia sama kamu, apapun aku lakukan untuk kamu. Dia pakai topeng itu. Tapi ketika 20 langkah dia sudah away sama kamu, 20 langkah jauhnya melangkah dari kamu, dia pasti sudah ganti topeng lain. Nah, begitulah dunia ini penuh dengan orang-orang fake, orang-orang yang tidak
yang palsu, yang tidak asli. And unfortunately, kadang mereka itu datang di saat yang lagi sensitif, di saat yang paling sensitif. Tapi final decision selalu ada di tangan kamu. Kamu mau bereaksi seperti apa? Atau kamu memilih untuk bertumbuh atau memilih untuk nurutin emosi kamu yang meledak tadi. Semuanya itu ada di tangan kamu. Misalkan ketika kamu dikomentarin yang tidak enak ataupun dikasih julukan, misalkan nih contoh, hei monyet misalkan. Nah, kalau orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, mungkin dia akan meledak-ledak, mungkin dia akan marah, mungkin akan senggol bacok tadi, dan akhirnya ya akan terjadi kericuhan. Tapi ketika orang dia selesai dengan dirinya sendiri, sudah berdamai, dia sudah mencintai dirinya sendiri, sudah banyak belajar, ya mungkin dia akan senyum aja. Oh monyet, so what, monyet atau apalah itu, it's okay. Yang tahu diri kamu itu adalah kamu sendiri dan Tuhan dan circle-nya kamu. Yang tahu kamu itu ya kamu, Tuhan, dan orang-orang yang dekat sama kamu, circle-nya kamu. Selebihnya itu tidak penting-penting amat. Karena kamu yang tahu diri kamu sendiri. Kamu gak harus kok ngebuktiin bahwa kamu itu luar biasa. Gak perlu. Karena orang tidak percaya itu jika orang membenci kamu. Orang yang tidak suka sama kamu tidak akan percaya itu semua. So life is full of fake people, ya. And by the way, kalau kamu pernah ngerasa kenapa ya aku kok gak bisa sabar kayak orang-orang lain, kenapa ya aku kok selalu nyesel setelah marah dan meledak-ledak, kenapa ya aku selalu kalah sama emosiku sendiri, then maybe video ini bisa jadi titik awal, titik nol dari versi terbaiknya kamu. And honestly, gak apa-apa kok kalau kamu pernah gagal untuk menjaga emosimu. It's okay, gak apa-apa, manusiawi banget. Even though kamu udah coba ratusan kali dan tetap gagal sampai detik ini barangkali, it doesn't matter, it's okay. As long as kamu gak berhenti belajar dan berusaha tanpa alasan, that's what I call healthy mindset. Nah itulah mindset yang sehat. Kamu tetap mau belajar meskipun kamu gagal untuk mengendalikan emosi sampai hari ini, gak apa-apa. Yang penting kamu jangan stop, kamu jangan berhenti, tetap aja terus belajar, membuka hati, membuka diri kamu untuk terus belajar. Coba lagi. Sabar itu bukan soal menjadi malaikat, bukan, tapi soal punya kesadaran baru yang muncul di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gemuruhnya sesuatu, ya ibaratnya gemuruhnya badai lah ya. So stay with me for the next few minutes. Kita bakal kupas bareng-bareng kenapa sih kamu bisa mudah banget kebakar emosi, and then gimana sih cara mengendalikannya supaya lebih sejuk gitu, dan bagaimana sih untuk menjadi sosok yang jauh lebih tenang, dan bahkan saat dunia ini sedang tidak mendukung kita, kamu tetap jadi orang yang tenang, yang dingin, yang sejuk ya, bukan dingin sih, yang sejuk dan tidak mudah gampang terpancing oleh si emosi tadi. Hopefully kamu dengerin ini sambil duduk tenang, atau maybe kamu sambil ngopi, atau mungkin kamu sambil nyantai yang sama sekali tidak mengganggu waktu kesibukan aktivitasnya kamu, because karena cerita ini akan jadi bakal berharga buat perjalanan batin kamu. So last but not least, remember, sabar itu bukan identik dengan kelemahan, bukan. Sabar itu bukan identik dengan orang yang menyerah, juga bukan. Tapi sabar itu bukti kalau kamu itu sudah dan telah naik level, ya. So let's begin. Cek diri sendiri, apakah kamu sudah dan telah naik level? So lihat sendiri kesabaran kamu. Ketika kesabaran kamu diuji, mungkin dengan komentaran yang nyelekit, pedes dan sebagainya, apa reaksi kamu?
ataupun dengan apa sesuatu, gimana kamu menyikapinya. So dari situlah levelnya kamu itu sedang atau telah naik ataupun masih tetap sama seperti beberapa tahun yang lalu. Sedikit-sedikit komentar miring, senggol bacok. Nah seperti itu, jangan ya. Tahun sudah berganti, detik demi detik pun berganti, dan kamu pun juga sudah beranjak semakin dewasa. So, saya harap kamu juga sudah semakin dewasa, baik secara mental maupun spiritual, ya. Seperti itu, teman-teman. Kenapa sih kita itu mudah meledak-ledak? Kenapa? Kita mulai dari satu pertanyaan dulu ya. Kenapa sih kita itu kok gampang banget terpancing yang namanya emosi? Ya, jawabannya mungkin gak sesederhana yang kamu pikirkan. Karena terkadang itu bukan soal kejadian hari ini loh. Bukan soal kejadian hari ini. Bukan soal temen kamu yang tadi nyebelin. Bukan soal pasangan kamu yang pas diajak ngomong, kok tiba-tiba dia ngegas gitu. Atau bos kamu yang tiba-tiba nyalahin aja kamu tanpa alasan sesuatu, tanpa ada angin, ada hujan, tiba-tiba nyalain kamu. So, actually, it's deeper than that. Sesungguhnya itu lebih dalam dari itu loh. Lebih dalam dari itu. Emosi yang meledak-ledak itu seringkali datang dari luka lama yang belum sembuh. Nah, kamu cek kembali. Kenapa kamu menjadi orang yang gampang emosi? Kita merasa diremehkan karena dulu pernah benar-benar diremehkan. Mungkin beberapa tahun yang lalu, ataupun kamu pernah punya pengalaman kamu pernah diremehkan dulu. Dan itu, luka itu sampai sekarang masih belum kering. Kamu masih ingat traumanya itu. Ibaratnya seperti itu. Kamu masih sakit hati dengan orang yang ngeremehin kamu hingga ke tahun ini. Dan kejadiannya itu barangkali sudah lama banget. Dan orang yang ngeremehin kamu itu barangkali mungkin sudah tiada. Atau barangkali dia sudah lupa juga. Atau kita cepat tersinggung karena dulu suara kita sering dibungkam. Suara-suara kita itu tidak pernah digubris gitu ya, tidak diabaikan, seringkali diabaikan gitu ya, tidak diambil suara-suara kita, dan itu bisa loh menjadi pendaman luka kita juga. We explode not because we weak, but because inside us there's still a wound we never dare to touch. Ya, itu masih ada luka di dalam sana dari kejadian lampau. Ada pengalaman kejadian yang tidak enak yang masih membekas di dalam hati kita, dan itu rasanya tidak enak. And guess what? Itu adalah luka yang tidak kasat mata, luka yang gak kelihatan, namun efeknya begitu nyata banget, dan luka itu ibaratnya masih berdarah sampai sekarang. So, I want you to remember this. Seseorang yang terlihat kuat, bisa aja loh, dia itu sebenarnya hancur, rapuh di dalamnya. Dan seseorang yang sabar, bukan berarti dia gak punya batasan. Pasti dia juga punya batasan-batasan. Dan seseorang yang kelihatannya pendiam, tenang, kalem, bukan berarti orang itu baik-baik aja. So what now? No one knows. Gak ada seorang pun yang bisa menebak, dan tidak ada seorang pun yang tahu sebenarnya karakter orang tersebut. Kelihatannya aja mungkin kalem, diam, tapi di dalamnya mungkin ada loh yang meledak-ledak. Ya, seperti itu. Apa yang terjadi saat kita gak bisa mengontrol emosi? So, apa sih yang akan terjadi jika kita tidak bisa mengontrol, mengendalikan emosi kita? Kita perlu ngomong jujur sekarang ya, seriously, ini seriously. Apa yang terjadi saat kita terus membiarkan diri kita dikuasai oleh emosi? Kita akan kehilangan koneksi, kita kehilangan momen, kita kehilangan hubungan pasti. Dan yang paling bahaya, the dangerous moment, the dangerous thing, kita akan kehilangan versi terbaik dari diri kita sendiri. Because sometimes, karena terkadang satu amarah itu
bisa menghancurkan segalanya yang sudah kamu bangun bertahun-tahun dengan susah payah. It's a dangerous moment. Sekalinya kamu ngomong kasar, sekalinya kamu ngomong nyelekit atau yang nyakitin, kamu gak bisa menarik balik kata-kata itu kembali. Gak akan bisa. Sekali kata-kata itu sudah kamu lontarkan, sudah kamu keluarkan, kamu tidak akan dapat menarik kembali. Sama, ibaratnya kayak kaca. Pecah sekali, kamu bisa rekatin lagi dengan lem terbaik sekalipun. Tapi bekas retakannya itu pasti akan tetap ada. Dan sayangnya, banyak orang baru nyadar saat semuanya itu telah terjadi. Saat semuanya itu ya sudah terjadi, sudah telat. Ya, seperti itu. So, jika bisa, gimana sih caranya jadi sosok yang lebih sabar? Oke, sekarang bagian terpenting nih. Bagian terpentingnya. Gimana caranya kita jadi sosok yang tenang, sosok yang adem, sosok yang kalem, dan tidak gampang meledak-ledak, alias tidak gampang emosian. Yang pertama, kamu harus tahu dulu satu hal. Sabar itu bukan bawaan lahir. Sabar itu bukan garis turunan dari ibu bapak kita, bukan. Sabar itu juga bukan garis suratan takdir tangan kita, bukan. It's smart people choice, it's muscle, kekuatan yang bisa kita latih. As long as kamu mau melatih kesadaranmu sendiri. Jadi kesabaran itu bukan bawaan orok ya, bukan bawaan dari lahir. Oh, orang ini ditakdirkan untuk sabar, orang ini ditakdirkan untuk emosional. Bukan, itu bukan. Itu merupakan pilihan kamu, pilihan, dan itu bisa dilatih. Semuanya bisa dilatih, semua orang bisa berubah. Jadi kalau awalnya misalnya kamu beberapa tahun yang lalu orangnya bawaannya panas mulu, emosional, mudah sedikit-sedikit sudah marah, sedikit-sedikit sudah ibaratnya darah tinggi. Tapi setelah kamu berubah, setelah kamu kamu punya circle yang baik, circle yang positif, misalkan kamu berteman dengan circle-nya saya, atau kamu berteman dengan orang-orang di circle saya, kamu seemosional apapun, kamu akan perlahan-lahan menjadi sejuk, menjadi orang yang cenderung ya netral, karena di situ akan dilatih. Kamu bisa terlatih dari orang yang memiliki karakter keras seperti apapun, dengan dilatih menjadi positif, dan segala sesuatu kayak emosional atau apapun disalurkan ke hal yang positif, maka kamu akan menjadi jiwa yang lebih bijaksana. Tidak selamanya seumur hidup kamu menjadi orang yang emosional, tidak. Dan juga tidak seumur hidup kamu menjadi orang yang penyabar, tidak. Semuanya itu pilihannya di tangan kamu sendiri, dan itu semua juga bisa dilatih, asalkan kamu mau membuka diri dan mau untuk belajar. Jadi langkah pertama adalah pahamin dirimu dahulu, pahamin dirimu dulu. Ya, kenali pola emosimu. Misalnya kapan sih kamu gampang marah? Di situasi seperti apa kamu paling meledak-ledak? Kata-kata apa aja sih yang bikin kamu hilang kendali, kemudian emosimu memuncak? Nah, kamu kenali dulu diri kamu sendiri. Kapan dan apa aja yang membuatmu terpancing emosi itu. Kemudian write it down, seriously. Jangan cuma kamu simpan di kepala kamu dan kamu angan-angan, oh agaknya aku akan marah kalau ini nih penyebab kemarahan aku. Jangan kamu agak-agak aja di kepala, tapi kamu benar-benar pelajari dengan serius. Karena self-awareness itu merupakan kunci dari self-control. Itu merupakan kunci kendali untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu pahami sendiri diri kamu. Apa yang menyebabkan kamu itu mudah terpancing emosi? Atau kalau misalkan dengan kata-kata apa? Mungkin misalkan, hey monyet, nah itu terus kamu akan emosi. Atau kata-kata apa aja, hey sultan, nah kamu emosi. Atau apa aja lah, kamu sendiri yang tahu diri kamu, ya.
Kemudian langkah keduanya, ganti responnya. Ganti responnya, bukan paksa perasaannya, bukan ya. Kamu nggak harus menolak rasa marah, nggak. Rasa marah itu juga tidak harus ditolak kali ya, diterima ya. You are human, it's alright to feel. Kita ini semua manusia, memang kita ini punya rasa dan kita bisa merasa. Tapi yang kamu bisa ubah adalah responnya kamu. Itu yang dapat kamu kendalikan, itu adalah responnya kamu sendiri. Ketika seseorang nyebut kamu, "Hai Nyet, apa kabar?" Itu tergantung responnya kamu. Ya kalau kamu menyikapinya, ya udahlah funny, lucu aja, ya kamu gak akan meledak. Tapi kalau kamu menyikapinya dengan serius, maka kamu akan meledak-ledak di situ. Padahal cuman apa? Cuma monyet Cuma monyet aja. So what monyet? Gak apa-apa kali. Kalau kamu dikatain, "Hai monyet," mungkin kuping kamu juga tidak akan putus kan? Tangan kamu juga tidak akan hilang sebelah kan? Kamu tetap jadi diri kamu yang utuh kan? Ya, so what? Kenapa harus selalu jadi orang yang meledak-ledak? So apa untungnya? So daripada teriak, kamu tarik nafas dulu. Ketika kamu dikatain sesuatu yang membuat kamu terpancing emosi, daripada kamu harus langsung teriak atau nyeletuk atau dengan tindakan kasar, lebih baik kamu tarik nafas dulu. Kamu tarik nafas, kemudian daripada kamu langsung bales, ya kamu lebih baik berjeda dulu. Diam sejenak dulu. Daripada kamu langsung ngebentak atau langsung kamu bales dengan sesuatu apa, kamu tunda dulu reaksinya. Ya, kamu alihkan dulu sejenak, sesaat, kamu hitung 1, 2, 3, 4 sampai 5, ya oke. Kemudian kamu hembuskan nafas itu, because sometimes jeda 5 detik aja bisa loh nyelamatin hubungan sama orang lain. Ya, kadang berjeda 5 detik aja itu sudah bisa sangat nyelamatin hubungan kamu sama orang lain. Even though kamu itu ngerasa, aku harus ngomong nih sekarang, aku harus ngebales nih, dia harus dikasih nih pelajaran. Meskipun kamu ngerasa seperti itu, kamu jeda aja dulu. Hitung sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 aja. Hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Insya Allah mungkin itu akan reda kok, akan sendiri. And trust me, kamu lebih butuh tenang daripada terburu-buru. Ketika kamu berjeda, tenang dulu, 5 detik aja. Mungkin reaksi kamu sudah berubah. Mungkin kamu akan senyum aja. Orang yang ngata-ngatain kamu, gak penting-penting banget gitu. Pasti seperti itu ya. So latihan jadi sosok yang sadar. Let's do some daily practice. Cuma butuh 3 hal kok untuk praktis, untuk latihan keseharian. Kamu perlu jurnal emosi. Kalau kamu suka menulis seperti saya, tulis deh apa yang kamu rasain setiap hari. Bukan buat curhat, bukan buat curhat, tapi buat nyadar, buat sendiri kamu sadar apa sih yang jadi pencetus, apa sih yang jadi pemicu emosi kamu, dan bagaimana kamu ngeresponnya. Nah, kemudian yang keduanya kamu latihan nafas sadar. Nafas sadar itu 3 menit lah, kurang lebihnya 3 menit setiap hari. Tarik nafas dalam, tahan, kemudian hembuskan perlahan. Kemudian sadarin bahwa kamu itu hidup, kamu masih punya kendali. So final decision tetap di tangan kamu. Kamu ingetin, kamu tarik nafas, kamu hembuskan itu, kamu ingatkan ke diri kamu sendiri, kesadaran kamu masih punya kendali, kamu itu hidup, dan semua keputusan itu ada di tangan kamu sendiri. Seperti itu, latihan ya. Kemudian positive reframing. Setiap hal negatif yang kamu terima, coba deh kamu ubah sudut pandangnya. Misalnya nih, misal ya. Misalkan dia nyolot banget, ngegas ya, nyolot lah ya, reframe dulu. Mungkin dia lagi punya masalah, aku gak perlu ikutan tenggelam deh. Nah seperti itu. Mungkin kalau kamu punya lawan bicara dan dia ngegas atau nyolot banget, nah kemudian kamu yang positive thinking aja, reframe ya. Kamu pikirin aja, mungkin dia lagi PMS kalau dia cewek ya,
Atau kalau dia cowok, mungkin dia lagi tadi dikejar-kejar pinjol atau diteleponin pinjol. Mungkin dia punya lagi masalah deh. Ya udah, aku nggak usah ikutan tenggelam, biarin aja. So itu beda. Kalau kamu punya positive thinking, ya mungkin dia nyolot, dia ngegas, ya udah, kamu nggak usah ikutan. Ya kamu tetap netral, tetap kamu jawab dengan kalem aja. This is not a weakness, this is mental strength. Ya itu bukanlah kelemahan, bukan bukti bahwa kamu itu lemah, tidak. Tapi itu adalah tanda bukti bahwa mental kamu itu kuat. Nah, seperti itu ya teman-teman. So perlu dilatih dan perlu banyak belajar, latihan setiap hari. Karena di sini bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling terlatih. Itu aja sih. Ya, intinya seperti itu. So maybe kamu itu pernah gagal jaga emosi. Maybe mungkin kamu pernah nyakitin orang lain dengan kata-katamu yang pedas. Maybe kamu pernah merasa aku gak akan pernah bisa berubah selamanya. Mungkin aku akan tetap jadi orang yang emosional. Tapi guess what? That's not the end of your story. That's just a lesson you need. Ya, final decisionnya tetap di tangan kamu. Ada di kamu sendiri kuncinya. Kamu mau terus hidup dengan emosi yang meledak-ledak itu, yang justru tidak ada untungnya, atau kamu mau jadi pribadi yang lebih damai dan bijaksana. Whatever pain you have been through, kamu tetap pantas punya ketenangan batin. Kamu tetap bisa jadi pribadi yang sabar dan kuat. Dan kamu tetap layak dicintai meskipun pernah jadi orang pemarah dulunya. Hopefully video ini bisa jadi titik balik buat kamu semua ya. Bukan buat jadi orang lain, bukan. Sekali lagi ini saya tidak pernah mengajarkan untuk kamu jadi orang lain. Tapi buat menemukan kembali dirimu yang paling tenang. Buat menemukan dirimu kembali yang paling sadar dan paling sabar. Seperti itu teman-teman. So setelah perjalanan cerita panjang kita bareng-bareng hari ini, aku pengen kamu duduk sejenak dan tarik nafas dalam-dalam. Sekarang jujur ke diri sendiri. Selama ini emosi seperti apa yang paling sering menguasai diri kamu? Kamu jujur ya, jujur sama diri kamu sendiri. Kata-kata apa yang bisa mencetus emosi kamu? Dan sudah berapa lama kamu membiarkannya mendikte hidup kamu? Sudah berapa lama kamu membiarkannya mengendalikan hidup kamu? Maybe kamu selama ini ngerasa, emang aku begini orangnya kok, gak bisa aku berubah seumur hidup. Memang aku ditakdirkan menjadi orang yang emosian. Tapi honestly, itu bukan kamu yang sebenarnya sayang. Bukan. Kamu yang sebenarnya, kamu yang sejati itu tidak seperti itu. Itu cumanlah topeng survival yang kamu bangun karena kamu pernah disakiti dulunya. Itu cuma topeng survival yang kamu bangun karena kamu pernah dulunya sempat diremehkan atau bahkan pernah dilupakan dan diabaikan. And guess what? Kamu itu gak harus kok jadi topeng itu seumur hidup. Gak. Sabar itu bukan soal menahan amarah aja, bukan. Tapi tentang memilih menjadi versi diri yang gak dikendalikan oleh masa lalu. Versi yang hadir penuh dengan kesadaran, yang gak asal bereaksi gitu loh ya, tapi tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Bukan berarti bertindak emosi, bukan berarti harus bertindak brutal, bukan ya, bukan seperti itu. So mungkin kamu mesti mengenali bahwa emosi yang meledak-ledak itu seringkali adalah sinyal luka lama yang belum selesai. So, jangan marah pada dirimu karena marah, tapi cari akarnya. Kesabaran bukan kelemahan, justru itu tandanya kamu sudah naik level di dalam hidup kamu. Tenang itu mahal. Tenang, kalem,
dan bijaksana itu mahal harganya, dan hanya jiwa yang kuat yang bisa berhasil memilikinya. Kamu gak bisa mengubah orang lain, tapi kamu bisa mengubah caramu merespon mereka, merespon kata-kata mereka, merespon tindakan mereka, dan itu lebih dari cukup untuk menyelamatkan harimu. Ambil jeda dulu, ambil nafas, lalu pilih respon yang lebih bijak. Karena 1 detik kesadaran bisa mencegah 1 hari penyesalan. Ya, seperti itu. Jadi apapun ketika kamu sedang dikomentari atau kamu sedang menghadapi apapun, kamu jeda dulu. Jangan langsung bereaksi, boom gitu, jangan. Berjeda dulu, ditelaah dulu. Kamu itu gak gagal karena kamu pernah marah, enggak. Kamu baru gagal kalau kamu berhenti belajar. Nah, disitulah kegagalan kamu. Kalau kamu udah nyerah, aku gak mau belajar jadi orang penyabar. Nah, disitulah kamu tandanya gagal. Selama kamu tidak berhenti dan kamu mau terus belajar dan kamu membuka hati dan diri untuk belajar, di situ kamu masih tetap berusaha. Di situ kamu tidak gagal, dan kamu masih di sini, masih mau belajar. That means something. So, latih kesabaranmu seperti kamu melatih otot, seperti kamu melatih perlahan-lahan, konsisten, penuh cinta. Gak instan, gak ada yang instan, tapi nyata dan terasa di jiwamu. Jadi di sini orang yang kuat itu bukan yang terlihat kuat, bukan. Tapi di sini kesabaran itu adalah orang yang terlatih. Orang yang sudah melatih dirinya dengan segala kejadian di hidupnya. Nah, seperti itu. Kamu itu layak damai. Dan kamu punya hak penuh untuk hidup tanpa dikendalikan emosi. This is your final decision untuk hidup yang lebih tenang dan hidup lebih dewasa. Dan tentunya hidup lebih damai dan ringan. Sekarang bisa nggak? Coba kamu bayangkan kamu bertemu lagi dengan dirimu 5 tahun ke depan. Diri kamu sendiri loh itu, 5 tahun ke depan. Tapi di 5 tahun ke depan itu dirimu versi yang lebih bijak. Versi dirimu yang lebih dewasa, lebih sabar, lebih matang, dan lebih bijaksana. Apa yang kamu mau dia katakan padamu hari ini? Kira-kira apa yang mau kamu katakan pada diri kamu yang sekarang? Maybe dia akan bilang, terima kasih ya karena kamu dulu mau berubah. Terima kasih ya karena gak nyerah memperbaiki dirimu setiap hari. Terima kasih ya karena kamu berani diam ketika dunia menyuruhmu untuk marah. So, mulai hari ini jangan buru-buru bereaksi dulu. Mulailah mengenali dulu, jangan langsung marah-marah. Mulailah memahami dahulu. Because only the most powerful soul bisa tetap tenang di tengah dunia yang terus memancingmu untuk meledak-ledak. Well, teman-teman, maybe sampai di sini perjalanan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami ya, bisa dicerna pelan-pelan dan bisa dijadikan bahan renungan buat kalian yang sampai hari ini masih seringkali tersulut emosi. Dengan sedikit komentar aja membuat mood kamu hilang berhari-hari, bahkan sudah hilang moodnya. Buat kamu yang masih sering hidupmu dikendalikan oleh emosi, kamu belajar berjeda, tarik nafas dari apa yang saya ceritakan tadi. Semoga kamu bisa belajar dan kamu melatih diri kamu supaya kamu menjadi orang yang adem, ya, orang yang bijaksana, orang yang tidak gampang tersulut oleh emosi, ya. Sampai di sini perjalanan kita hari ini. Terima kasih ya udah bertahan sampai di menit terakhir. Di tengah kesibukanmu, di tengah ruwetnya dunianya kamu hari ini, kamu memilih untuk duduk sejenak, menyembuhkan luka yang tidak kasat mata, menyembuhkan luka yang tidak nampak, dan melatih jiwa agar kamu menjadi sosok yang lebih penyabar. Honestly, aku tahu hidup ini tidaklah gampang. Kadang kamu sudah menahan-nahan, tapi tetap aja masih dianggap salah.
Kadang kamu sudah jadi orang yang berusaha sabar, tapi tetap aja dilukai oleh beberapa orang. Kadang kamu itu sudah menjadi orang yang begitu ikhlas tulus, tapi tetap aja selalu dimanfaatin. Kadang kamu memilih diam, tapi tetap juga disalahpahami. But guess what? Kamu tetap menang kok, kamu tetap menang. Karena kamu berhasil menjaga dirimu sendiri tetap waras, tetap tenang, tetap tidak kehilangan arah. Dan itu merupakan pencapaian yang tak semua orang bisa lakukan. Itu adalah pencapaian luar biasa yang tidak banyak orang bisa taklukkan. So, mulai hari ini jangan lagi jadi musuh bagi diri kamu sendiri ya. Jangan. Peluk emosimu, bukan justru memusuhinya. Temani dirimu dalam proses, bukan terus menuntutnya untuk cepat sempurna. Dan selalu ingat, kamu tidak pernah sendirian. Sometimes healing itu datang bukan dari orang lain loh, tapi dari pilihan-pilihan kecil yang kamu buat sendiri. Untuk tetap sabar, untuk tetap sadar, dan tetap berjalan meski dunia tidak selalu ramah pada kamu. Please, bila nanti kamu kembali berada di titik yang membuat kamu ingin meledek, dengarkan suara hatimu dengan lembut. Tanya perlahan, apa yang sebenarnya sedang aku butuhkan sekarang? Bukan apa yang kamu ingin teriakkan, tapi apa sebenarnya yang sedang terluka dan butuh untuk dimengerti, ya. Jadi pahami diri kamu. Because sometimes the loudest scream is the silence inside us. So, jaga hati kamu, lembutkan jiwa kamu, stay away from the toxic thought, ya. And always choose peace even though the world doesn't offer it first. Kamu bukan orang yang gagal hanya karena kamu masih belajar sabar. Kamu adalah pribadi yang hebat, yang luar biasa, karena kamu gak pernah berhenti untuk terus belajar dan memperbaiki diri, walaupun pelan-pelan, walaupun sendiri, walau kadang gak ada yang melihat dan gak ada yang mendengarkan kamu. Dan sebelum kita berpisah hari ini, izinin aku untuk menyalurkan energi positifku buat kamu. So, dari telinga kamu ke hati kamu, kamu dengarkan energi positif ini berupa doa. Ya Tuhan, Tuhan yang maha baik, lembutkanlah hati teman-temanku yang sedang belajar tenang. Kuatkanlah langkah mereka yang sedang belajar menjadi orang yang sabar. Dan sembuhkanlah setiap luka yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Beri mereka cahaya di tengah kebingungan arah. Dan berilah damai di tengah dunia yang terus memancingnya untuk marah. Bimbing mereka menjadi pribadi yang penuh dengan kesadaran, penuh cinta, dan tetap kuat meskipun sendirian. Allahumma amin. So, teman-temanku, my dear friend, semoga hari ini kamu pulang ke dalam dirimu sendiri, ke dalam diri kamu yang sejati, diri kamu yang damai dan tenang, dengan hati yang lebih ringan, nafas yang lebih panjang, nafas yang lebih segar, dan langkah yang lebih damai. If no one told you today, I'm proud of you, you are doing great. Dan kamu masih layak bahagia walaupun hidupmu gak selalu sempurna. At least but not least ya. Kalau kamu ngerasa video ini bermakna atau kamu ngerasa video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa kamu kasih like dan share ke orang yang paling kamu sayangi. Dan subscribe, nyalain tombol loncengnya supaya tetap terhubung dalam perjalanan pertumbuhan batin ini. Karena di sini kita belajar bareng-bareng, gak ada yang sempurna. Tapi semuanya sedang belajar, semuanya sedang berusaha. And I will always be here, sharing stories that matter.
for people who want to heal, grow, and live with more peace. Sampai jumpa di video selanjutnya. So, tetap stay safe, stay kind, stay grounded, and never stop becoming the calmest version of you. With all my heart, terima kasih teman-teman. Sekian dulu cerita aku hari ini. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Wassalam.